Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 651. Tidak ada belas kasihan. Tapi ini adalah perintah dari sesepuh tahap Raja Bela Diri. Lin Xuan mungkin akan membiarkan si Lezi pergi, bukan? Semua orang menebak-nebak. Namun, di arena, Lin Xuan menatap langsung ke mata Sun Liang dan berkata dengan dingin, "Lepaskan dia." Bagaimana itu mungkin? Suara Lin Xuan tenang saat menyebar. Ini adalah kesempatan untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Setelah membuat catatan daftar esensi bumi, Lin Xuan tahu bahwa akan ada banyak tantangan di masa depan. Sebelumnya, ketika dia mengasingkan diri di Earth Essence City dan keluar dari pengasingan, itu jelas baginya. Bagaimanapun, generasi muda memiliki reputasi yang baik, dan untuk mengalahkannya, menggunakannya sebagai batu loncatan adalah yang paling nyaman. Bahkan jika dia tidak bisa mundur, bertarung secara merata, atau bahkan menerima beberapa gerakan, itu masih cukup untuk menyombongkan diri. Dan setelah meninggalkan Earth Essence City, alasan dia tidak diganggu dan ditantang adalah karena ini. Itu karena dia menyembunyikan identitasnya. Tapi sekarang setelah dia kembali ke Sekte Yuanling dan mengungkapkan identitasnya, dia pasti akan menghadapi masalah dan tantangan yang tak ada habisnya. Dia hanya ingin mendapatkan poin energi, bukan menerima tantangan yang tak ada habisnya ini. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan masalah ini, dia harus melakukan sesuatu. Hanya dengan menunjukkan kekejaman dan kekejaman yang cukup, dia dapat menakut-nakuti para penantang itu. Tidak peduli seberapa besar mereka mengejar ketenaran dan kekayaan, di bawah ancaman nyawa, tidak banyak orang yang berani melanjutkannya. Dan kompetisi 10 silsilah Sekte Yuanling ini adalah sebuah kesempatan. Sekte Yuanling adalah salah satu dari 6 pasukan tingkat tuan di benua Dongyuan. Meskipun itu bukan Dao Iblis, itu juga bukan sekte yang benar. Itu terletak di antara orang benar dan iblis. Biasanya, mereka tidak akan membiarkan sesama murid saling menyakiti. Namun, dalam kompetisi 10 silsilah, mereka diizinkan untuk bertarung sampai mati. Hal ini dikarenakan jika seseorang tidak pernah mengalami pertarungan hidup dan mati, mustahil baginya untuk menjadi seorang ahli bela diri sejati. Mereka yang disebut jenius yang tumbuh di rumah kaca di dunia luar, tanpa perlindungan sekte, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dengan mudah akan kehilangan nyawa mereka. Itu juga bukan yang diinginkan oleh Sekte Yuanling. Oleh karena itu, kompetisi 10 garis silsilah ini adalah kesempatan Lin Xuan. Ini juga merupakan ide Lin Xuan di menit-menit terakhir. Tapi lalu, apa? Bagaimanapun, eselon atas sekte yang sebenarnya bahkan tidak datang dengan ahli tingkat kaisar. Dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menduplikasinya. Selain mendapatkan poin energi dan menyebarkan reputasinya, tidak ada hal lain yang tidak bisa dia lakukan. Secara kebetulan, dia berasal dari cabang Zewu. Murid-murid dari cabang Zewu selalu kejam dan sombong. Sebagai seorang murid dari cabang Zewu, dia hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan statusnya. Itu bukan masalah besar. Jika dia adalah lawan biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Karena si Lezi tidak memiliki niat baik, dia secara alami tidak perlu bersikap sopan. Begitu Lin Xuan menyelesaikan kata-katanya, semua orang tercengang. Apakah mereka salah dengar? Lin Xuan benar-benar berani berbicara sedemikian rupa kepada sesepuh tahap Raja Bela Diri dari cabang logam? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Semua murid terkejut. Segera, semua murid teringat bahwa murid-murid dari cabang Zewu selalu begitu sombong dan mendominasi, dan mereka merasa sedikit lega. Semua murid dari cabang Zewu selalu melanggar hukum dan tidak taat hukum. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena Wu Juechen sudah lama tidak berada di sekte tersebut, Ye Kongming, Zhong He, dan beberapa jenius panggung Raja Bela Diri lainnya sering keluar untuk berlatih. Basis kultivasi murid yang tersisa tidak tinggi, jadi mereka harus sedikit menahan diri. Kata-kata Lin Xuan juga mengejutkan Sun Liang. Dia tidak menyangka akan ada murid sekte dalam tahap transformasi kristal yang berani menanggapinya dengan cara seperti itu. Di peron bundar tempat cabang Zewu berada, semua orang terkejut. Dengan segera, senyuman muncul di wajah mereka. Sun Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, adik laki-laki kecil melakukannya dengan baik. Bagaimana mungkin murid-murid dari cabang Zewu saya bisa menjadi seseorang yang berani kalian rencanakan?" Zhao San, Li Lijing, Zhang Ran, dan yang lainnya, meskipun tidak mengatakan apa-apa, masih mengangguk sedikit. Mengenai tindakan Lin Xuan, tidak ada yang aneh tentang mereka. Banyak murid dari cabang Zewu telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Mereka sudah menerimanya sejak lama. Zhong He, yang bertugas memimpin tim dan menjaga tempat itu, menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum tak berdaya ketika dia melihat pemandangan ini.
Adik junior yang baru ini juga bukan orang biasa. Dia sama seperti kakak tertuanya, Ye Kongming. Di tahap transformasi kristal, dia berani meremehkan para tetua dari sekte batin tahap Raja Bela Diri. Dia tidak patuh hukum dan tidak taat hukum. Tidak heran dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang telah mencetak rekor daftar asal bumi selama ribuan tahun. Diperkirakan seorang jenius lain akan muncul di cabang Zewu. Itu akan menjadi jenius yang tak tertandingi seperti kakak tertuanya, Ye Kongming. Di arena, dengan sebuah pemikiran, Lin Xuan meremas telapak tangan putihnya yang besar. Setelah si Lazy berteriak kesakitan, dia meninggal di tempat. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, Lin Xuan melepas cincin penyimpanan si Lazy dan menyimpannya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sebagai murid dari sekte dalam sekte Yuanling tingkat tuan, tabungan si Lazy jauh lebih banyak daripada yang memiliki tingkat yang sama. Meskipun tidak sebagus miliknya, itu masih lumayan. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih lagi, mengambil kristal mendalam dari dantian si Lazy. Ini adalah esensi sejati dari kekuatan prajurit tahap transformasi kristal. Dia tidak akan menyerapnya, itu terlalu menjijikkan. Tapi memberi mereka makan ketian tidaklah buruk. Bagaimanapun, dia tidak bodoh. Tian adalah naga berperang surgawi atribut binatang naga yang memiliki garis keturunan naga sejati. Secara alami, semakin kuat dia, semakin baik. Adapun mayat yang tersisa, Lin Xuan segera melepaskan bola api dan membakar semuanya menjadi abu. Dia tidak ingin mempengaruhi suasana hatinya. Ini juga membuktikan temperamennya yang sombong dan kejam sebagai murid cabang Zewu. Dia percaya bahwa ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Rangkaian operasi ini berjalan lancar seperti air yang mengalir. Seolah-olah dia telah mempraktikannya ribuan kali. Kerumunan murid merasakan kulit kepala mereka menjadi mati rasa dan rahang mereka turun. Lin Xuan, kamu, di atas panggung bundar tempat cabang logam itu berada. Sun Liang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Kemudian dia bereaksi, Lin Xuan, kamu sedang merayu kematian. Sun Liang berteriak, matanya dipenuhi dengan amarah. Seorang murid dari cabang logam terbunuh di depannya. Bahkan mayatnya dibakar menjadi abu. Dan itu terjadi di depan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Yuanling dalam kompetisi 10 silsilah. Ini adalah tamparan keras di wajahnya. Sebelum pergi, tetua ketiga telah memerintahkan dia untuk tidak menunjukkan belas kasihan saat berhadapan dengan murid-murid cabang Zewu. Pada akhirnya, sebelum dia bisa berurusan dengan seorang murid dari cabang Zewu, seorang jenius dari sekte dalam dari cabang logam terbunuh di depan wajahnya. Di mana dia akan meletakkan wajahnya? Pada saat ini, Sun Liang benar-benar marah. Sudah lama sejak seorang murid yang lebih muda memprovokasi dia. Niat membunuh berkedip-kedip di matanya, dan dia hendak menyerang Lin Xuan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Tetua Sun, ini adalah kompetisi 10 garis keturunan. Sekte itu punya aturan. Pedang dalam kompetisi tidak memiliki mata, dan takdir memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mungkinkah Tetua Sun tidak mengetahuinya? Tindakan Little Junior juga sesuai dengan aturan. Itu masuk akal. Orang yang berbicara, secara mengejutkan, adalah Sun Liang, yang duduk di platform tinggi di mana cabang Zewu berada. Dia adalah orang yang bertanggung jawab menjaga segala sesuatu di belakang. Itu sesuai dengan aturan. Apakah itu masuk akal? HMPH. Si Lazy adalah murid jenius dari sekte dalam cabang logam, seorang prajurit tahap transformasi kristal puncak. Lin Xuan membunuhnya begitu saja, niat membunuhnya begitu kuat. Dia harus dihukum berat. Niat membunuh berkedip-kedip di mata Sun Liang. Bab 652. Mundur. Niat membunuh Sun Liang semakin meningkat saat dia berteriak dengan marah. Namun, Sun Liang hanya mengatakan bahwa dia akan menghukum Lin Xuan, bukan membunuhnya. Karena ada aturan di sekte Yuanling, jika seseorang terbunuh dalam kompetisi 10 garis keturunan, dapat dikatakan bahwa pedang tidak memiliki mata, dan pedang tidak memiliki kekuatan sebagai alasan. Namun, jika bukan karena fakta bahwa itu adalah duel, itu tidak akan mungkin terjadi. Pada akhirnya, sekte Yuanling bukanlah kekuatan iblis. Adapun Sun Liang, sebagai seorang penatua, jika dia membunuh Lin Xuan, makna dibaliknya akan lebih besar. Bahkan tetua ketiga, yang berdiri di belakangnya, mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Bagaimanapun, Lin Xuan bukanlah murid biasa. Dia adalah murid langsung dari cabang Zewu, seorang kaisar tingkat Kaisar Wu Juechen yang tak tertandingi. Meskipun cabang logam tidak lemah, mereka berada di urutan kedua setelah cabang Yuanling dari pemimpin sekte.
Namun, hanya ada satu orang jenius yang tak tertandingi tingkat kaisar, Sang Master. Sisanya bukan Wu Juechen. Jika mereka benar-benar membuat Wu Juechen marah, cabang logam tidak akan mampu menahannya. Mereka telah menerima pelajaran berdarah seperti itu sebelumnya. Bahkan ketua sekte tidak bisa menghentikan Wu Juechen. Selain itu, Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang telah mencetak rekor baru untuk daftar asal bumi. Meskipun senior sekte tidak terlalu memperhatikannya, dia telah menarik perhatian banyak orang. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Namun, meskipun mereka tidak bisa membunuh seseorang yang tidak mematuhi aturan, hukuman yang sesuai tidak bisa dilewatkan. Jika tidak, setelah kompetisi 10 garis keturunan, cabang logam akan kehilangan semua wajah mereka. Terima hukumannya. Setelah itu, Sun Liang mendengus dingin dan menyerang. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih Lin Xuan. Sepertinya dia menggunakan tindakan yang sama dengan Lin Xuan. Dalam sekejap, telapak tangan besar yang berukuran ribuan kaki, seolah-olah itu nyata, muncul. Itu menyapu langit dan menekan Lin Xuan. Dalam sekejap, seluruh arena menjadi gelap. Sebagai panggung Raja Bela Diri, ini juga merupakan serangan biasa dari Sun Liang. Namun, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan Lin Xuan. Kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan bahkan Void sepertinya telah dibekukan olehnya. Semua murid di platform bundar di sekitarnya memiliki wajah pucat dan tubuh mereka gemetar. Hanya kekuatannya saja yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa menahannya. Seolah-olah mereka akan mati di tempat pada saat itu juga. Apakah ini kekuatan dari panggung Raja Bela Diri? Benar saja, dengan kemampuan normalku, aku masih jauh dari tandingannya. Di medan perang, hanya Lin Xuan yang tetap tenang dan tenang. Seolah-olah dia tidak merasakan tekanan yang menakutkan ini. Karena dia telah memadatkan tubuh kaisar palsu, bahkan tingkat kaisar mungkin tidak dapat mempengaruhinya. Belum lagi tekanan pada tingkat raja. Namun, kekuatan serangan telapak tangan ini benar-benar telah mencapai level raja. Wajah Lin Xuan juga memiliki ekspresi serius. Dalam sekejap, Lin Xuan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menerima serangan telapak tangan ini. Kecuali dia menggunakan kartu trufnya, Fire in Stone, atau Spatial Edge, bagaimanapun, bahkan jika dia tidak bisa menerimanya, serangan telapak tangan dengan kekuatan Martial King Stage ini paling tidak bisa menyebabkan beberapa luka ringan. Dia telah memadatkan tubuh kaisar palsu, dan kekuatan fisiknya tidak lagi sebanding dengan tahap Raja Bela Diri biasa. Dia secara alami tak kenal takut, juga tidak mungkin membahayakan nyawanya. Lin Xuan berdiri di tempatnya dan menunggu tanpa bergerak. Namun, telapak tangan raksasa itu belum mendarat. Sesosok tubuh berbaju putih muncul di Void di depan Lin Xuan. Itu adalah Sung He. Sung He berdiri di dalam Void dengan cahaya terang bersinar di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, cahaya pedang putih terbang keluar, seolah-olah telah menembus kehampaan dan membelah langit. Dalam sekejap mata, pedang itu mendarat di telapak tangan yang besar. Rip, suara kain yang terkoyak terdengar. Telapak tangan besar dengan kekuatan panggung Raja Bela Diri terkoyak dari tengah, terbelah menjadi dua. Kekuatan cahaya pedang juga merobek bagian yang tersisa. Gelombang sisa berubah menjadi gelombang udara destruktif yang menyebar ke segala arah. Ada tetua panggung Raja Bela Diri yang menjaga 4 platform bundar dan sisa urat nadi utama. Ekspresi para tetua panggung Raja Bela Diri berubah setelah melihat ini. Mereka dengan cepat menyerang dan memblokir semua gelombang ki yang menakutkan. Jika tidak, hanya serangan biasa dari panggung Raja Bela Diri akan menghasilkan gelombang ki yang jauh dari apa yang bisa ditahan oleh murid-murid sekte dalam tahap transformasi kristal dan murid-murid sejati tahap Bela Diri Void. Di atas panggung bundar, semua murid akan terluka parah. Selanjutnya, bahkan mungkin kompetisi 10 silsilah tidak akan bisa dilanjutkan. Kamu ingin menyentuh murid-murid dari cabang Zewuku? Sudahkah kau bertanya padaku, Sung He? Suara dingin Sung He bergema ke segala arah. Setelah menghancurkan serangan Sun Liang, Sung He menatap Sun Liang dan berkata dengan suara dingin. Penatua Sun, ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda seorang penatua. Sung He memperingatkannya dengan tegas. Sung He, kamu. Sun Liang melihat sikap sombong Sung He, dan kemarahannya meledak. Dia merasa seolah-olah dia akan meledak setiap saat. Namun, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia berdiri diam di tempat. Dia tidak bisa tidak merasa takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Sung He. Meskipun Sung He hanya berada di tingkat kelima dari tahap Raja Bela Diri, basis kultivasinya jauh lebih rendah darinya.
Namun, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat daftar asal surga. Di seluruh sekte Yuanling dan bahkan seluruh benua Dongyuan, dia adalah salah satu jenius teratas. Meskipun basis kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi dari Zhong He, jika dia benar-benar memulai pertarungan, dia mungkin bukan tandingan Zhong He. Memikirkan hal ini, Sun Liang menekan amarah di dalam hatinya. Dia tidak lagi menyerang. Dia tahu bahwa, dengan Zhong He di sini hari ini, dia tidak akan bisa menyentuh Lin Xuan. Tapi itu tidak masalah. Di dalam cabang logam, ada lebih dari 100 murid sekte dalam yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 silsilah. Masing-masing dari mereka telah mencapai tahap transformasi kristal puncak, dan mereka jauh di atas rekan-rekan mereka. Masih banyak yang lebih kuat dari si Lazy. Bahkan jika kekuatan tempur Lin Xuan menantang surga, selama dia terus menantang mereka, dia masih bisa membunuh Lin Xuan dengan pertempuran gesekan yang terus-menerus. Bagaimanapun, jika dia berada di kompetisi 10 garis keturunan, dia harus menghadapinya dalam duel. Setelah menyingkirkan Lin Xuan, dia percaya bahwa Zhong He tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah itu, Sun Liang memandang Lin Xuan dan mendengus dingin. Lin Xuan, anggap dirimu beruntung kali ini. Lain kali tidak akan sesederhana itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sun Liang berbalik dan terbang menuju peron tempat cabang logam itu berada. Lin Xuan menatapnya dengan dingin dan mencibir. Dia tidak menganggapnya serius. Dia tidak berpikir bahwa lawan akan melepaskannya dengan mudah. Namun, dia tidak takut. Selama lawannya adalah sesepuh tahap Raja Bela Diri, tidak peduli berapa banyak murid sekte dalam tahap transformasi kristal yang datang untuk menantangnya, bahkan jika itu adalah pertempuran gesekan, dia tidak takut. Bagaimanapun, kekuatan tempur sejatinya telah jauh melampaui tahap transformasi kristal. Bahkan puncak tahap bela diri Void mungkin bukan tandingannya. Di saat yang sama, ini juga merupakan eksperimen untuk menguji kekuatan Lin Xuan. Benar saja, dia akan menyerang. Sebelum ini, Lin Xuan telah bereksperimen untuk melihat apakah Zhong He akan menghentikannya. Juga, sikap Zhong He terhadap masalah ini. Sekarang, sepertinya dia menebaknya dengan benar. Meskipun hanya ada beberapa murid di cabang Zewu, mereka cukup bersatu. Cabang utama lainnya tidak akan bisa menggertak mereka. Bab 653. Keputusan. Zhong He menghentikannya. Selain itu, Zhong He tidak memiliki pendapat apapun tentang operasi ini. Jelas, sebagai seorang jenius yang mengerikan, sangat normal baginya untuk melakukan hal seperti itu. Banyak pembantaian adalah bagian dari pencapaian setiap ahli. Lin Xuan mengangguk sedikit juga. Jika itu masalahnya, dia telah mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika ada orang lain yang berani menantangnya, dia tidak akan ragu-ragu lagi. Dia akan segera menghabisi mereka. Dia tidak hanya bisa menghalangi penantang lain, tapi dia juga bisa mendapatkan poin energi. Dia juga bisa mendapatkan gelombang sumber daya kultivasi. Meskipun dia sekarang memiliki beberapa puluh ribu batu roh bermutu tinggi, dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya budidaya untuk saat ini. Namun, semakin banyak sumber daya kultivasi yang dia miliki, semakin baik. Saat ini, suara Zhong He terdengar. Adik laki-laki kecil, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Namun, kamu harus turun dulu dan beristirahat sejenak. Zhong He tidak menyalahkan Lin Xuan atas apa yang dia lakukan, tetapi dia khawatir Lin Xuan akan menderita balas dendam cabang logam di masa depan. Baiklah, Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan tidak menolak tawaran itu. Meskipun dia tidak takut dengan balas dendam cabang logam, bahkan jika cabang logam bergabung dengan kompetisi 10 garis keturunan dan menyerang semua murid sekte batin, dia tetap tidak takut. Namun, serangan sebelumnya terlalu kejam dan cepat. Kekuatan yang dia tunjukkan sedikit terlalu kuat. Dia terkejut sejenak. Dia takut tidak ada yang akan datang untuk menantangnya dalam waktu singkat. Dia mungkin lebih baik kembali dulu dan menunggu mereka tenang untuk sementara waktu. Dia percaya bahwa setelah beberapa saat, setelah tenang, masih akan ada orang yang datang untuk menantangnya. Lagi pula, seharusnya ada banyak orang yang melihat kesempatan untuk menjadi terkenal dengan cepat, dan mereka tidak akan melepaskannya. Selain itu, Sun Liang mungkin tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tak lama kemudian, bahkan jika tidak ada yang menantangnya, Sun Liang masih akan diam-diam memerintahkan murid-murid cabang logam untuk menantangnya. Dia tidak terburu-buru. Setelah itu, Lin Xuan dan Zhong He terbang kembali ke peron melingkar tempat cabang Zewu berada. Mereka duduk di tempat duduk masing-masing. Setelah itu, di panggung tempat cabang Yuanling berada, ada seorang tetua panggung Raja Bela Diri yang memimpin kelompok itu. Dia juga tuan rumah kompetisi ini. Dia berdiri dan mengumumkan kelanjutan kompetisi.
Namun, seluruh arena terdiam. Tidak ada yang mengeluarkan tantangan lagi. Setelah beberapa saat, suasana menjadi berisik. Namun, yang dibicarakan semua orang adalah Lin Xuan. Masih belum ada yang bertarung. Lin Xuan ini sangat kuat. Dia hanya seorang prajurit tahap transformasi kristal tingkat 8, tapi dia bisa dengan mudah mengalahkan tahap transformasi kristal puncak si Lazy. Jika dia juga tahap transformasi kristal tingkat 8, aku ingin tahu apakah ada orang di sekte Yuanling yang bisa menandinginya. Dia memang layak disebut jenius yang mengerikan. Meskipun kekuatannya tidak lemah, dia masih sedikit kurang untuk menyegarkan catatan daftar esensi bumi, kan? Mari kita tunggu dan lihat. Segera, seseorang akan menantang Lin Xuan. Itu benar, Lin Xuan sangat sombong kali ini. Dia membunuh seorang murid jenius dari cabang logam dan bahkan menantang seorang penatua. Dia telah menyinggung cabang logam. Cabang logam tidak akan membiarkan dia pergi setelah ini. Ada banyak murid yang lebih kuat dari si Lazy di cabang logam. Ada juga murid utama lainnya yang ingin menantang Lin Xuan. Saya yakin ada juga banyak yang ingin menantangnya. Semua murid berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kekuatan luar biasa dari Lin Xuan mengejutkan mereka semua. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, bahwa tahap transformasi kristal tingkat 8 dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa Lin Xuan mungkin akan terus menantang mereka. Semua orang menantikan untuk melihat apakah Lin Xuan dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam pertempuran yang akan datang. Mereka juga ingin tahu apakah Lin Xuan layak disebut jenius yang tak tertandingi setelah dia memecahkan rekor daftar asal-usul bumi selama ribuan tahun. Di cabang Mistikin, Murong Xingyu, yang duduk di depan, juga menatap Lin Xuan dengan mata berbinar. Di antara semua orang yang hadir, dia mungkin satu-satunya yang paling memahami kekuatan tempur sejati Lin Xuan. Meskipun Lin Xuan berada di tahap transformasi kristal tingkat 8, basis kultivasinya bisa dikatakan paling rendah di antara semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, kekuatan tempurnya mungkin berada di level atas di antara para murid sejati. Adapun tingkat kekuatan tempur terkuat Lin Xuan yang telah dicapai, dia tidak yakin. Ini karena dia telah melihat betapa cepat dan menakutkannya basis kultivasi Lin Xuan telah maju. Periode waktu lain telah berlalu. Kekuatan Lin Xuan pasti telah meningkat lagi. Adapun yang disebut kompetisi 10 garis keturunan, itu tidak sulit baginya. Belum lagi Lin Xuan. Bagi Lin Xuan, itu seperti anak kecil yang sedang bermain-main, sama sekali tidak menarik baginya. Kecuali jika seorang murid sejati dari tahap bela diri Void bergerak, Lin Xuan telah menyinggung cabang logam. Selanjutnya, cabang logam pasti akan menemukan masalah dengan Lin Xuan, dan mereka akan terus menantangnya. Dia berharap bisa melihat adegan Lin Xuan menghancurkan semua orang di cabang logam. Selama bertahun-tahun, cabang logam telah tumbuh semakin kuat dan semakin kuat dan semakin dekat dengan cabang Yuanling. Namun, mereka semakin sombong. Bahkan cabang Mistikin tempat dia berada telah mengalami kerugian besar. Sudah waktunya untuk menekannya. Di peron bundar tempat cabang Zewu berada, semua orang memandang Lin Xuan, memujinya tanpa henti. Adik laki-laki kecil, kamu benar-benar kuat. Sun Yun dipuji, dan matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sekarang berada di tahap transformasi kristal puncak dan berada di peringkat 300 teratas di daftar asal bumi. Dia juga yakin bisa mengalahkan si Lazy. Namun, jika dia ingin Lin Xuan dikalahkan dengan mudah, dia tidak percaya diri sama sekali. Sebagai perbandingan, dia mungkin bukan tandingan Lin Xuan. Sebulan yang lalu, Lin Xuan hanyalah seorang pembudidaya bela diri tahap laut elemental. Dia tidak bisa benar-benar menghargainya. Tapi sekarang, sangat mungkin dia sudah jauh melampauinya. Perbedaan di antara mereka membuat hati Sun Yun merasa rumit. Adik laki-laki kecil, sepertinya kekuatanmu sudah jauh melampaui kekuatanku. Zhang Ran, yang berdiri di samping, juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun basis kultivasi Lin Xuan saat ini telah melampaui miliknya, selama bulan ini dia terus berkultivasi, dan kekuatannya juga telah meningkat cukup banyak. Dia berpikir bahwa dia tidak akan jauh lebih lemah dari Lin Xuan. Namun, setelah menyaksikan pertempuran Lin Xuan, dia tahu celah di antara mereka. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tuan Zhang, ketika Anda mencapai tahap transformasi kristal akhir, Anda akan dapat menekan tahap transformasi kristal puncak seperti si Lazy. Kekuatan Anda tidak akan jauh lebih lemah dari saya. Lin Xuan mengatakannya dengan senyum tipis. Zhang Ran tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa meskipun basis kultivasinya lebih tinggi dari Lin Xuan, masih sulit baginya untuk menandingi kekuatan Lin Xuan.
Dengan kemajuan basis kultivasi Lin Xuan yang menakutkan, dia mungkin tidak dapat mengejar Lin Xuan dalam hal basis kultivasi. Adik laki-laki kecil, kamu tidak perlu naik ke atas panggung sekarang. Cabang logam tidak perlu menghukummu. Li Lijing juga menasihatinya. Lin Xuan mengangguk. Setelah beberapa menit, arena berangsur-angsur menjadi tenang. Kompetisi berlanjut. Setelah itu, hanya ada satu murid air berat dari sekte dalam. Murid ini adalah seorang murid perempuan yang cantik. Orang yang menantangnya adalah murid wanita dari cabang Mistikin, yang juga memiliki wajah cantik. Ini adalah pertarungan yang jarang terjadi antara murid perempuan. Itu juga membangkitkan minat orang banyak. Bab 654. Terima kasih. Sebentar lagi, duel akan berakhir. Murid perempuan dari cabang Mistikin menang. Setelah itu, murid-murid dari cabang Mistikin juga mulai berpartisipasi dalam pertempuran di kompetisi 10 silsilah. Pertempuran berlanjut, beberapa kalah, beberapa menang. Namun, cabang Yin Mistik masih merupakan bagian dari 10 meridian utama, dan itu adalah salah satu bagian bawah dari 10 meridian utama. Semakin banyak Anda kalah, semakin sedikit Anda menang. Sebagai murid langsung dari Master Sekte, Murong Xingyu tidak bisa menahannya lagi. Dia melompat ke atas panggung. Lin Xuan juga menunjukkan ketertarikannya saat melihat Murong Xingyu melompat dari panggung. Dia ingat bahwa setelah memurnikan kristal asal Xinchen, metode kultivasi dan seni bela diri Murong Xingyu meningkat pesat. Menerobos beberapa level bukanlah apa-apa. Kekuatan dan kekuatan tempurnya mungkin telah meningkat pesat. Sekarang, dia bisa melihatnya. Pada saat ini, Murong Xingyu berdiri di arena. Matanya yang indah menyapu sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Cabang Mistikin, Murong Xingyu, mohon sarannya. Sebagai murid langsung dari Master Cabang Mistikin, Murong Xingyu juga merupakan salah satu jenius teratas di Sekte Yuanling. Meskipun dia mengenakan kerudung putih sepanjang tahun, dia masih diakui sebagai kecantikan yang tak tertandingi di Sekte Yuanling. Dia cukup terkenal, sebagian besar murid yang hadir mengenalnya. Melihat Murong Xingyu memasuki arena, banyak orang yang ingin mencobanya. Bisa bertukar pukulan dengan Murong Xingyu tidak sia-sia bagi mereka. Terlepas dari kultivasi Murong Xingyu, swos. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat seorang pemuda tinggi dan kurus dari urat nadi utama api merah terbang ke arena. Pemuda tinggi dan kurus itu mengenakan pakaian hitam, dan dia memiliki wajah yang tampan. Dia berpakaian seperti seorang tuan muda yang elegan. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Meskipun dia telah melampaui Murong Xingyu sedikit, dia masih berada di posisi terbawah di antara para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Adik perempuan Murong, izinkan saya bertukar beberapa jurus dengan Anda. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum penuh percaya diri. Awalnya, dia hanya tahap transformasi kristal tingkat 8, bukan seseorang seperti Lin Xuan, seorang jenius yang tak tertandingi yang bisa dengan mudah melompat peringkat untuk bertarung. Tidak ada harapan baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi sekarang, dengan basis kultivasi yang lebih rendah, hanya lapisan keempat tahap transformasi kristal, Murong Xingyu, yang mengeluarkan tantangan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan kalah dari Murong Xingyu, jadi dia segera naik ke atas panggung. Tidak hanya dia menunjukkan wajahnya, tapi dia mungkin juga bisa lebih dekat dengan Murong Xingyu. Tapi ekspresi Murong Xingyu dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Murong Xingyu bergerak. Batu giok daun bawang menunjukkan. Swos, cahaya pedang biru hijau terbang, sangat tajam. Kemanapun ia melintas, sepertinya ia menembus kehampaan. Kekuatan yang menakutkan dipancarkan. Di sisi yang berlawanan, wajah pemuda berbaju hitam, yang awalnya tersenyum, berubah secara dramatis ketika dia merasakan kekuatan itu. Dia buru-buru mundur ke samping. Rip, cahaya pedang biru hijau tiba dalam sekejap. Itu meninggalkan bekas luka di wajahnya sebelum nyaris menghindar. Namun, pemuda berjubah hitam itu segera menemukan bahwa lebih banyak lagi cahaya pedang biru-biru melonjak ke arahnya. Sial, ekspresi pemuda berjubah hitam itu berubah lagi. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Murong Xingyu akan begitu kuat. Bahkan dia, tahap transformasi kristal tingkat 8, tidak bisa dibandingkan dengannya. Istirahat untukku. Akhirnya, pemuda berpakaian hitam itu tidak punya tempat untuk lari. Dengan teriakan keras, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan besar dengan kekuatan yang mengejutkan menghantam ke arah cahaya pedang biru dan biru itu. Sobek, sobek, sobek. Namun, ketika cahaya pedang biru-biru turun, itu merobek telapak tangan besar itu menjadi beberapa bagian. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Cahaya pedang biru-biru tidak melambat sama sekali dan terus menyerang pemuda berpakaian hitam itu.
Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika pemuda berpakaian hitam itu melihat pemandangan ini, wajahnya benar-benar berubah. Dia sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Murong Xingyu akan begitu kuat. Dia buru-buru mengedarkan teknik kultivasinya dan melepaskan kristal mendalam, membentuk penghalang cahaya pertahanan level 1 di sekitar tubuhnya. Dentang. Tapi di saat berikutnya, cahaya pedang biru hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Penghalang cahaya pertahanan hanya berhasil memblokir kurang dari satu tarikan napas sebelum terkoyak. Cahaya pedang biru-biru yang tersisa mendarat di tubuh pemuda berjubah hitam itu. Setelah teriakan yang menyedihkan, pemuda berjubah hitam itu terlempar, memuntahkan darah secara terus-menerus. Tubuhnya juga penuh dengan luka. Dia terbang kembali beberapa ribu meter. Dia sudah kalah. Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan wajahnya dan memanfaatkan situasi untuk lebih dekat dengan Murong Xingyu. Siapa sangka Murong Xingyu, yang hanya merupakan tahap keempat transformasi kristal lapisan keempat, akan begitu kuat? Dia dengan mudah mengalahkannya. Kali ini, dia telah kehilangan semua wajahnya. Pemuda berpakaian hitam itu terbang kembali ke arena di mana pembuluh darah utama api merah berada, wajahnya tertutup debu. Kekuatan yang ditunjukkan Murong Xingyu juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lapisan keempat tahap transformasi kristal akan memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Lin Xuan melihat pemandangan ini dan menganggukkan kepalanya sedikit. Kekuatan Murong Xingyu memang telah meningkat pesat hingga mampu mengalahkan tahap transformasi kristal tingkat 8 dengan mudah. Dia memperkirakan bahwa ini seharusnya bukan kekuatannya yang sebenarnya. Jika dia menggunakannya, di antara banyak murid sekte dalam tahap transformasi kristal, tidak banyak dari mereka yang akan menjadi tandingannya. Bagaimanapun, Murong Xingyu memiliki fisik yang istimewa, dan bakatnya telah mencapai level kaisar. Kekuatan tempurnya bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara mereka yang memiliki level yang sama. Setelah Murong Xingyu mengalahkan pemuda berpakaian hitam itu, dia tidak terbang pergi. Sebaliknya, dia tetap berada di arena, menunggu pertandingan berikutnya. Tidak lama kemudian, orang lain naik untuk bertarung. Dan kali ini, ia masih merupakan murid utama Crimson Fire. Setelah kekalahan terakhir, cabang utama Crimson Fire merasa malu. Mereka mengirim murid baru lainnya, yang telah mencapai tahap transformasi kristal level 9. Tak lama kemudian, pertarungan hebat lainnya dimulai. Semua orang mulai memperhatikannya. Tanpa diduga, Murong Xingyu menang lagi kali ini. Setelah itu, ayo pergi. Satu demi satu, pertempuran terus berlanjut. 5 atau 6 pertempuran berturut-turut. Murong Xingyu benar-benar menang lagi dan lagi. Di antara mereka, bahkan beberapa murid tahap transformasi kristal puncak bukanlah tandingannya. Itu membuat mata semua orang tertunduk. Itu sangat mengejutkan. Namun, setelah Murong Xingyu bertarung dalam 6 pertempuran berturut-turut, dia terbang kembali ke peron bundar tempat cabang Mystic Qin berada. Semua murid menghela nafas lega di dalam hati mereka. Murong Xingyu hanyalah lapisan keempat tahap transformasi kristal, jadi wajar jika dia menang. Jika dia kalah, dia akan kehilangan semua mukanya. Namun, kekuatan yang ditampilkan Murong Xingyu tidak terduga. Mereka juga tidak percaya diri untuk menang. Untungnya, Murong Xingyu tampaknya lelah karena memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut dan berakhir di arena. Jika tidak, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Xingyu bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak bertarung lagi bukan berarti dia telah menggunakan terlalu banyak energi. Tidak ada artinya untuk terus bertarung seperti ini. Dia juga tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Dia juga belajar dari Lin Xuan dan sengaja menyembunyikan sebagian kekuatannya untuk berjaga-jaga. Kembali ke platform bundar, Murong Xingyu tidak menanggapi ucapan selamat dari kakak perempuan senior dan juniornya, tetapi menatap Lin Xuan pada saat pertama. Lin Xuan juga merasakannya dan menoleh ke belakang. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Murong Xingyu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lin Xuan mengangguk sedikit dan menjawab. Ini menunjukkan bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Tubuhnya sendiri adalah sumber kekuatan pertarungan Murong Xingyu. Itu bukan karena dia. Dia bahkan telah menduplikasi banyak harta karun di tubuh Murong Xingyu. Bab 655. Balas dendam. Jika bukan karena Murong Xingyu, dia tidak akan bisa meniru bakat tingkat kaisar. Juga sangat sulit baginya untuk tiba di negara bagian Dongyuan di pusat benua Dongyuan dalam waktu singkat dan bergabung dengan sekte Yuanling pasukan tingkat tuan dalam waktu singkat. Juga tidak mungkin baginya untuk membuat kemajuan yang mengejutkan dalam beberapa bulan.
Kristal asal Xinchen itu hanyalah hadiah kecil. Kekuatan tempur Murong Xingyu saat ini juga mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk berkultivasi. Ketika Murong Xingyu merasakan tatapan Lin Xuan, dia juga mengepalkan tangan kecilnya. Lin Xuan, akhirnya aku bisa melihat punggungmu. Xingyu tidak meminta hal lain selain mengejar jejakmu. Jejak tekad melintas di mata indah Murong Xingyu. Setelah itu, barulah dia memalingkan muka untuk menanggapi sesama saudarinya. Di platform bundar tempat cabang utama lainnya berada, banyak tetua tahap Raja Bela Diri dan murid sejati tahap Bela Diri Void menghela nafas dengan emosi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada seorang jenius top di cabang Mystic Yin hari ini. Untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi 10 silsilah dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal lapisan keempat, dia harus menang satu demi satu. Dia mampu mengalahkan prajurit tahap transformasi kristal puncak dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan tempur seperti itu, bahkan di seluruh sekte Yuanling, dianggap sebagai eksistensi teratas. Sepertinya seorang jenius yang mengerikan juga telah muncul dari cabang Mystic Yin. Kompetisi berlanjut. Tidak lama kemudian, murid lain dari sekte utama melompat ke arena dan mengeluarkan tantangan. Satu demi satu, pertempuran berlalu. Namun, setelah itu, tidak ada yang pergi untuk menantang murid-murid dari cabang Mystic Yin lagi. Karena Murong Xingyu, si jenius yang mengerikan ini, telah hadir. Murong Xingyu hanya merupakan tahap keempat transformasi kristal lapisan keempat. Di antara semua murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, basis kultivasinya berada di level terendah. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia telah mengalahkan lebih dari 1 atau 2 prajurit tahap transformasi kristal puncak. Jika dia pergi untuk menantang murid-murid dari cabang Mystic Yin, dia pasti akan memprovokasi Murong Xingyu. Belum lagi fakta bahwa dia tidak percaya diri untuk menang. Jika dia kalah, dia akan kehilangan semua mukanya. Tugas yang begitu berat dan tidak bermanfaat. Secara alami, tidak ada yang mau melakukannya. Itu telah membentuk pemandangan yang aneh. Pertempuran antara berbagai pembuluh darah utama terus berlanjut tanpa akhir. Namun, cabang Mystic Yin tidak pernah muncul lagi. Waktu berlalu begitu saja. 1 jam lagi berlalu. Selama waktu ini, para murid dari berbagai cabang utama semuanya muncul. Ini termasuk cabang Zewu, Zhang Zhou Qian, dan Liu Feipeng yang memiliki basis kultivasi yang relatif rendah, juga telah memasuki arena. Namun, meskipun kekuatan tempur mereka tidak buruk, mereka masih kuat. Mereka semua telah mengirimkan prajurit tahap transformasi kristal puncak yang memiliki peringkat cukup tinggi di daftar asal bumi. Kebanyakan dari mereka dikalahkan, dan mereka hanya bisa mempertahankan hasil seri. Mereka belum pernah menang sebelumnya. 10 menit lagi berlalu. Kali ini, tahap transformasi kristal puncak Lili Jing yang menyerang. Setelah Lili Jing dengan mudah mengalahkan lawannya, dia memperoleh kemenangan pertamanya setelah Lin Xuan. Setelah itu, Lili Jing tidak turun tetapi terus menerima tantangan. Setelah itu, di peron tempat cabang logam berada, seorang pemuda berpakaian putih yang berada di tahap transformasi kristal puncak melompat turun. Ketika mereka melihat pemuda berbaju putih ini, suasana menjadi riuh, dan banyak orang berteriak kaget. Itu Guo Yuxi dari cabang logam? Dia benar-benar menyerang. Kali ini, Lili Jing pasti akan kalah. Itu tidak benar. Guo Yuxi adalah murid langsung dari tetua agung dari cabang logam. Dia juga murid nomor 1 dari sekte batin di generasi ini. Meskipun basis kultivasinya berada di tahap transformasi kristal puncak, dia sebanding dengan tahap bela diri Void level 1 biasa. Dalam daftar asal bumi, dia berada di peringkat 200 teratas dan mendekati 100 teratas. Saya memperkirakan bahwa dia berada di peringkat teratas dari semua murid tahap transformasi kristal di sekte Yuanling. Semua murid berdiskusi dengan penuh semangat. Guo Yuxi ini adalah orang terpenting di sekte dalam dari sekte Yuanling yang telah mengikuti kompetisi 10 silsilah begitu lama. Saya mendengar bahwa murid-murid dari cabang Zewu semuanya jenius yang mengerikan. Hari ini, biarkan aku mengalaminya sendiri. Ekspresi Guo Yuxi dingin, dan sikapnya sombong. Namun, dia juga punya hak untuk menjadi sombong. Karena, di sekte dalam sekte Yuanling, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Paling tidak, sampai sekarang, situasi di sekte dalam diakui secara terbuka. Mungkin seseorang bisa mengikatnya, namun, Lili Jing dari cabang Zewu bukanlah salah satu dari mereka. Ekspresi Lili Jing berubah menjadi sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Guo Yuxi, kamu menyerang." Kali ini, Lili Jing tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia memilih untuk bertahan. Karena dia menghadapi Guo Yuxi, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun.
3 jurus. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dengan 3 jurus, saya akan menjadi orang yang kalah dalam pertandingan ini. Guo Yusi sekali lagi berbicara dengan nada sombong yang tak tertandingi. Namun, para murid yang hadir jarang sekali mengajukan keberatan. Prestasi masa lalu Guo Yusi sudah menjelaskan semuanya. Setelah mengatakan itu, Guo Yusi menyerang. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, beberapa makna yang besar, salah, dan mendalam dilepaskan. Esensi kristal yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan telapak tangan pucat selebar 100 meter terkondensasi. Itu menghancurkan lapisan udara dan menghancurkan Lili Jing. Di mana-mana yang dilaluinya, ada ledakan yang memekakkan telinga. Seolah-olah kehampaan telah dihancurkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Kecepatannya juga sangat cepat. Dalam sekejap, ia tiba di depan Lili Jing. Tidak bagus, ekspresi Lili Jing berubah saat dia merasakan ancaman besar. Dia buru-buru mengaktifkan kristal mendalam di dantian. Dia menggunakan semua makna yang salah dan mendalam. Dia menebas dengan pedang berharga di tangannya. Itu menampilkan serangan yang sekuat yang bisa dilakukan. Beberapa sinar pedang yang kuat menyerbu ke arah telapak tangan yang besar dan pucat itu. Namun, mereka masih dengan mudah dihancurkan. Setelah itu, telapak tangan pucat besar itu mendarat di tubuh Lili Jing. Dalam sekejap, itu menghancurkan penghalang pertahanan di sekeliling tubuhnya. Itu membuat Lili Jing terbang ratusan meter jauhnya. Segera setelah itu, dua telapak tangan lain yang tidak sedikit pun lebih lemah dari sebelumnya mendarat. Lili Jing sekali lagi terlempar. Seperti sebuah tas kain yang rusak, ia terlempar hingga ribuan meter. Ketika dia mendarat, dia sudah batuk darah. Nafasnya lemah, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terluka parah. Kakak senior Li, adik perempuan, Li, Zhonghe, Lin Xuan, dan murid-murid lain dari cabang Zewu terkejut. Lin Xuan dan Zhonghe adalah orang pertama yang melompat ke udara dan mendarat di samping Lili Jing. Pada saat ini, Lili Jing masih berdarah dan tampak menyedihkan. Dadanya hampir setengah terbelah. Sebuah pelindung dada perak terlihat di dalamnya. Pelindung dada ini memiliki tekanan yang luar biasa, dan itu setidaknya merupakan harta karun peringkat ke-10. Itu menanggung sebagian besar tekanan untuk Lili Jing. Jika tidak, dengan 3 serangan telapak tangan Guo Yusi secara beruntun, Lili Jing akan terbunuh di tempat. Saudari muda Li, apa kabar? Zhao San juga bergegas tepat waktu dan menggendong Lili Jing saat dia bertanya. Pada saat yang sama, dia memeriksa luka-luka Lili Jing. Hatinya langsung tenggelam. Luka Lili Jing sangat serius. Semua organ dalamnya telah bergeser. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang prajurit tahap transformasi kristal dan telah berubah menjadi pembudidaya bela diri tahap laut elemen, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Bab 656. Kemarahan. Rupanya, itu disengaja. Nona Zhao, aku baik-baik saja. Lili Jing mengatakannya dengan susah payah. Ekspresi Zhonghe juga menjadi dingin saat melihat ini. Dia mengeluarkan pil obat penyembuh yang berharga dan memberikannya kepada Lili Jing untuk dikonsumsi. Dia menatap Guo Yusi dan mengatakannya dengan suara dingin. Guo Yusi, di arena duel ini, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mungkinkah kamu ingin membunuh saudari muda Li? Mata Guo Yusi dipenuhi dengan kebanggaan. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Zhonghe. Saya juga tidak menyangka dia akan menjadi begitu lemah. Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan telapak tangan dari saya dengan setengah kekuatan saya. Aku akan mengatakan 3 pukulan, tapi aku terlalu melebih-lebihkan dia. Sepertinya rumor tentang murid-murid dari cabang Zewu itu benar. Tidak ada kekurangan ejekan dalam kata-katanya. Guo Yusi merasa sedikit menyesal. Awalnya, dia ingin membunuh Lili Jing. Dia tidak menyangka Lili Jing mengenakan baju besi pertahanan yang memblokir lebih dari setengah kekuatan serangan. Kamu, jejak kemarahan melintas di mata Zhonghe. Tapi ini adalah kompetisi 10 silsilah, dan itu sesuai dengan aturan. Bahkan jika Lili Jing mati di tempat, dia tidak bisa menyerang Guo Yusi. Sama seperti sebelumnya, Lin Xuan telah membunuh si Lezi. Jika dia melanggar aturan, itu akan lebih merepotkan di masa depan. Kakak senior Zhang, Nona Zhao, bawa kakak senior Li kembali dulu. Serahkan sisanya padaku. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Suara itu tenang, tapi itu dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung. Itu berasal dari Lin Xuan. Pada saat ini, mata Lin Xuan dipenuhi dengan kedinginan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pihak lain melakukan ini dengan sengaja untuk membalas dendam padanya karena telah membunuh si Lezi? Lin Xuan tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan menyebabkan kakak perempuan senior dari cabang Zewu menderita bencana yang begitu besar karena dia.
Di cabang Zewu, apakah itu tuannya, Wu Juechen, atau saudara-saudari senior lainnya, mereka semua rukun dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dia juga menyukai suasana seperti ini. Tapi sekarang, seseorang telah menderita cedera serius karena dia. Bagaimana dia bisa menutup mata terhadap hal itu? Karena cabang logam berani menyerang cabang Zewu dengan sangat parah, dia tidak perlu menahan diri lagi. Baiklah, selanjutnya, terserah padamu, adik kecil. Ketika Zhong He mendengar ini, dia menatap Lin Xuan dengan ekspresi serius dan menganggukkan kepalanya. Demikian pula, dia juga tahu tentang rumor bahwa Lin Xuan telah mencetak rekor daftar asal bumi yang baru. Berbeda dengan murid-murid lain dari Sekte Dalam, sebagai tahap Raja Bela Diri, bakat alaminya juga merupakan salah satu jenius teratas di benua Dongyuan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Xuan jelas tidak biasa. Dia juga tidak dapat memastikan keaslian rumor tersebut. Namun, dia tahu bahwa jika dia juga berada di tahap transformasi kristal, dia mungkin bukan tandingan Lin Xuan. Dengan demikian, secara alami tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan apa yang disebut jenius dari Sekte Dalam. Karena cabang logam berani berurusan dengan cabang Zewu, sudah waktunya bagi mereka untuk membayar harga. Segera, Zhao San menggendong Lili Jing, dan mereka bertiga terbang kembali ke panggung bundar. Lin Xuan adalah satu-satunya yang tersisa, berdiri di seberang Guo Yuxi. Di platform bundar di sekitarnya, para murid tidak terkejut bahwa Guo Yuxi telah mengalahkan Lili Jing. Guo Yuxi adalah salah satu murid terbaik di Sekte Dalam. Akan aneh jika dia tidak bisa mengalahkan Lili Jing. Namun, tidak ada satupun murid yang mengira bahwa Guo Yuxi akan melakukan hal seperti itu untuk melukai Lili Jing. Seolah-olah dia ingin membunuh Lili Jing. Ini jelas merupakan balas dendam. Lin Xuan telah mencubit si Lezi sampai mati sebelumnya. Sekarang, kebencian antara kedua belah pihak menjadi lebih besar. Dan di permukaan, kompetisi 10 silsilah kali ini mungkin merupakan perang antara dua cabang utama. Ini akan lebih menarik dan seru dari sebelumnya. Semua murid memiliki ekspresi antisipasi di mata mereka, terutama ketika mereka melihat hasil Lin Xuan. Pertarungan berikutnya akan menjadi pertarungan yang sengit. Sudah waktunya untuk memverifikasi keaslian rumor Lin Xuan. Tetapi pada saat ini, Guo Yuxi mengungkapkan ekspresi menghina. Dia berbalik dan terbang kembali ke platform melingkar di mana cabang logam itu berada. Guo Yuxi percaya bahwa dia membunuh Lili Jing, yang berada di puncak tahap transformasi kristal berturut-turut dalam sekejap. Lin Xuan, yang juga berasal dari cabang Zewu, secara alami tidak sebanding dengan usahanya. Adapun Lin Xuan, murid-murid lainnya dari cabang logam akan melawannya. Tidak perlu baginya untuk bertarung. Tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Adapun rumor tentang Lin Xuan, dia tidak akan pernah mempercayai mereka jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Di meja bundar di sekitarnya, semua murid saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Lin Xuan muncul, tetapi Guo Yuxi meremehkan melawannya. Lin Xuan juga terkejut, dia tidak menyangka ini akan terjadi. Namun, Lin Xuan tidak marah. Dia telah membunuh murid jenius dari cabang logam, si Lezi, di depan semua orang dalam kompetisi. Mereka juga merupakan satu-satunya dua murid kompetisi 10 garis keturunan yang kehilangan nyawa mereka. Kebencian antara dia dan Metal Brand sangat jelas. Sekarang, dia telah melangkah ke arena dan menunggu tantangan. Dia percaya bahwa Metal Brand hanya akan melepaskan kesempatan ini. Adapun Guo Yuxi, dia akan kembali setelah dia membunuh beberapa murid cabang logam. Pada saat itu, tidak akan terlambat untuk menyingkirkannya. Bagaimanapun, itu hanya akan memakan waktu sebentar. Benar saja, dia melihat Lin Xuan melompat ke arena dan menyambut tantangan itu. Platform bundar tempat cabang logam itu berada tiba-tiba menjadi berisik. Semua murid dari cabang logam sangat marah dan geram. Termasuk Sun Liang, para tetua juga sangat marah. Karena Lin Xuan, kali ini cabang logam kehilangan semua wajah mereka di kompetisi 10 garis keturunan. Namun, mereka tidak bisa melepaskan Lin Xuan. Tidak lama setelah itu, seorang murid tinggi dan kurus dari cabang logam, yang berada di tahap transformasi kristal puncak, melompat turun dan menghadapi Lin Xuan. Ketika murid-murid cabang logam melihat pertarungan antara Lin Xuan dan murid-murid cabang logam, itu menjadi hidup sekali lagi. Lin Xuan telah membunuh si Lezi, dan Guo Yuxi telah melukai Lili Jing dengan serius. Sekarang, cabang logam dan cabang Zewu benar-benar akan saling berhadapan. Namun, di Sekte Dalam, bahkan di puncak tahap transformasi kristal berturut-turut, Lili Jing terluka parah oleh Guo Yuxi. Cabang Zewu hanya memiliki sedikit orang. Mereka sama sekali tidak bisa melawan cabang logam,
Orang ini adalah Xingxi dari cabang logam, tapi dia jauh lebih kuat dari si Lezi. Dia adalah salah satu dari 10 murid teratas dari cabang logam. Rumor mengatakan bahwa Anda akan menerobos ke tahap bela diri Void hanya dalam beberapa bulan dan menjadi murid sejati. Itu benar. Saya tidak pernah berpikir bahwa cabang logam akan mengirimnya untuk melawan Lin Xuan. Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Ini akan berbahaya. Belum tentu, meskipun basis kultivasi Lin Xuan sedikit rendah, dia belum mengungkapkan kekuatan aslinya. Tahap transformasi kristal tingkat ke-8, kekuatan sejati macam apa yang dia miliki? Jangan bilang menurutmu rumor itu benar. Semua murid gempar, hampir tidak ada yang menganggap Lin Xuan tinggi. Lebih jauh lagi, kekalahan Lili Jing ada di depan mereka. Di atas panggung, Lin Xuan, aku tidak menyangka kamu begitu berani. Kamu benar-benar berani pergi ke arena. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Xingxi memegang pedang hitam melengkung di tangannya dan menatap Lin Xuan dengan senyum mengejek. Bab 657. Satu serangan pedang membunuhnya. Sepertinya cabang logam ingin Anda turun dan mengirim Anda pergi. Lin Xuan tidak menjawab tetapi bertanya dengan dingin. Xingxi pertama kali terkejut saat mendengar ini. Kemudian senyum mengejek di wajahnya semakin lebar. Dia bahkan belum mengucapkan kata-kata ini, tetapi Lin Xuan telah mengucapkannya terlebih dahulu. Ini benar-benar lucu, tapi Lin Xuan tidak ingin tertawa. Mati. Setelah itu, Lin Xuan berhenti berbicara omong kosong dan mengulurkan tangannya. Ketika pedang absolut hitam memasuki tangannya, cahaya tajam yang menakutkan tersebar ke segala arah, menyebabkan murid-murid yang menonton di sekitarnya menyipitkan mata. Dengan kekuatan Lin Xuan, dia secara alami tidak perlu menggunakan pedang absolut hitam. Dia bisa dengan mudah menekan semua murid tahap transformasi kristal dari sekte batin di sekte Yuanling. Namun, jika itu masalahnya, dia akan terpapar banyak hal. Saat ini, dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Dia tidak perlu mengekspos terlalu banyak untuk menyelesaikan masalah seorang murid sekte batin dari cabang logam. Dia mengeluarkan pedang absolut hitam. Setelah itu, dia mengeluarkannya. Bang, dalam sekejap, esensi kristal yang megah melonjak keluar. Makna mendalam pedang palsu 40% membumbung tinggi ke langit. Jumlah energi yang tampaknya tak berujung juga melonjak dengan keras. Dalam napas berikutnya, cahaya pedang besar yang panjangnya beberapa ribu kaki memadat. Seolah-olah itu telah memotong Void menjadi dua, dan membawa aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi saat menebas ke arah Xingxi. Dimanapun ia melintas, semuanya hancur menjadi ketiadaan. Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak bagus. Ketika Xingxi merasakan kekuatan serangan pedang ini, ekspresinya langsung berubah drastis. Seluruh tubuhnya bergetar, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena kekuatan serangan pedang Lin Xuan sebenarnya telah melampaui tahap transformasi kristal dan sangat dekat dengan tahap bela diri Void. Namun, Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal dan bahkan tidak berada di puncak tahap transformasi kristal berturut-turut. Bagaimana mungkin Xingxi berani mempercayai ini? Xingxi jatuh linglung, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan sekuat itu. Namun, sinar pedang besar itu sangat cepat, dan langsung tiba di depannya. Perasaan ancaman yang sangat mematikan menghantamnya. Xingxi langsung terbangun, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia berteriak dengan keras. Dia buru-buru mengedarkan seni bela diri penyempurnaan tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedang melengkung di tangannya. Hancurkan untukku, Xingxi meraung dengan keras. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia mengedarkan kristal mendalam, mengungkapkan semua makna mendalam palsunya, dan melepaskan seni bela dirinya. Dia menebas dengan serangannya yang paling kuat. Beberapa berkas cahaya kuat yang panjangnya 100 meter terbang keluar. Tapi itu sangat disayangkan. Setelah beberapa ledakan logam yang memekakkan telinga dan menakutkan, serangan Xingxi yang paling kuat semuanya terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang sepanjang 300 meter milik Lin Xuan, mengirimkan pecahan-pecahan yang berterbangan ke segala arah. Namun, cahaya pedang sepanjang 300 meter milik Lin Xuan tidak mengalami kerusakan dan terus jatuh. Rip, penghalang cahaya pertahanan Xingxi juga terkoyak. Segera setelah itu, cahaya pedang sepanjang 300 meter menebas tubuh Xingxi. Menghadapi kekuatan mengerikan dari cahaya pedang sepanjang 300 meter ini, Xingxi bahkan tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa melihat dengan putus asa saat pedang itu turun. Rip, seluruh tubuh Xingxi terkoyak seperti sehelai kain. Darah merah terang menyembur keluar seperti air mancur, mewarnai langit menjadi merah.
Pembunuhan instan. Ini adalah pembunuhan instan. Xingxi adalah salah satu dari 10 murid teratas dari sekte dalam cabang logam. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Lin Xuan, dan dia langsung terbunuh. Seluruh adegan menjadi hening. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, mata mereka membelalak, dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah beberapa saat, keributan besar terjadi di meja bundar di sekitar mereka, yang mengguncang seluruh tempat seperti tsunami. Apakah Anda mencoba menggali lubang? Apakah saya melihat sesuatu? Dengan satu serangan, Lin Xuan membunuh Xingxi. Lin Xuan hanyalah seorang prajurit tahap transformasi kristal tingkat ke-8. Bukankah dia terlalu kuat? Saya pikir Lin Xuan adalah tahap transformasi kristal terkuat di cabang Zewu. Benar saja, mereka yang memiliki rumor seperti itu tidak lemah. Ini akan menjadi menarik. Hampir semua orang di meja bundar tercengang. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Bahkan orang-orang di peron bundar tempat cabang Zewu berada sangat terkejut. Mata Zhong He juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Hanya ada Murong Xingyu di tempat kejadian, masih mengenakan senyum acuh tak acuh yang sama. Dia telah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Lin Xuan. Saat ini bukan apa-apa. Tunggu dan lihat saja. Langkah-langkah berikut akan menjadi lebih luar biasa. Semua murid dari sekte dalam cabang logam tidak tahan. Adapun murid-murid dari cabang logam, mereka juga terkejut. Tapi segera, setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Pertama, Silezi, dan sekarang ada Xingxi. Dua orang dari cabang logam telah mati di tangan Lin Xuan. Apakah Lin Xuan menyatakan perang dengan cabang logam? Pada saat ini, hati Guo Yuxi dipenuhi dengan penyesalan, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Jika dia tahu bahwa Lin Xuan begitu kuat, dia tidak akan kembali ke peron bundar. Sebaliknya, dia akan menyingkirkan Lin Xuan di peron. Ini tidak akan menyebabkan cabang logam kehilangan seorang jenius lain seperti Xingxi. Di arena, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak keluar. Cincin penyimpanan dan kristal mendalam tersedot keluar dari mayat Xingxi. Dia menyimpannya. Setelah itu, semburan api hitam pekat keluar. Api itu membakar mayat Xingxi dan mengubahnya menjadi abu. Semburan api hitam pekat ini adalah hasil dari Lin Xuan yang mengaktifkan api dalam batu. Itu hanya karena dia sengaja menekan kekuatannya. Itu tampak seperti api biasa. Setelah membakar mayat seorang seniman bela diri, itu bisa menyerap esensi di dalamnya dan memperkuat dirinya sendiri. Itu juga bisa menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Itu sangat nyaman. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas, tidak hanya mayat Xingxi menghilang, tetapi bahkan tidak ada jejak darah yang terlihat di arena. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang pulih dari kebingungan mereka setelah melihat gerakan terampil Lin Xuan. Sudut mulut mereka bergerak-gerak dan ketakutan muncul di mata mereka. Berapa kali dia melakukannya sebelumnya? Berapa kali dia melakukannya? Berapa kali dia melakukannya? Di arena, setelah Lin Xuan selesai menangani situasi tersebut, dia berdiri diam dan melihat ke arah cabang logam dengan ekspresi dingin. Kali ini, karena dia sudah keluar dari arena, dia tidak berencana untuk berhenti untuk saat ini. Dia bertarung sampai akhir, sampai tidak ada yang berani menantangnya lagi. Baru setelah itu pertempuran berakhir. Jika ada masalah lagi, tidak peduli apakah itu cabang logam atau cabang utama lainnya, dia tidak akan menolak siapapun. Dia telah berurusan dengan mereka semua dalam sekali jalan. Kali ini, dia tidak hanya ingin membalaskan dendam Lili Jing, tetapi dia juga ingin menyebarkan prestise cabang Zewu. Dia ingin menyebarkan reputasinya yang menakutkan. Dia ingin memberitahu mereka bahwa rumor tentang penciptaan catatan daftar esensi bumi bukan hanya rumor tetapi kekuatan yang sebenarnya. Dia ingin semua orang yang ingin memanfaatkannya mendapatkan reputasinya dengan cepat. Mereka takut padanya dan tidak berani mencari masalah lagi. Apa yang dia inginkan adalah melakukannya untuk selamanya. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia ingin mengakhiri sebagian besar dari mereka. Apa yang dia inginkan adalah menyebarkan reputasinya, mendapatkan poin energi yang cukup, menggandakan harta, dan meningkatkan dirinya sendiri. Ini bukanlah tantangan yang tak berujung atau masalah yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga bisa menggunakan kompetisi ini untuk mendapatkan gelombang poin energi lainnya. Bab 658. Badut. Tidak lama kemudian, lapangan menjadi sunyi kembali. Namun, tidak ada yang maju untuk menantang Lin Xuan. Ini karena kekuatan besar lainnya tahu bahwa cabang logam tidak akan pernah melepaskan Lin Xuan. Mereka semua menunggu cabang logam mengirim lebih banyak murid.
di atas panggung bundar tempat cabang logam berada. Wajah tetua terkemuka itu sehitam dasar panci. Kemarahan tak berujung menyembur dari wajahnya. Cara dia menatap Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh, hampir seolah-olah itu telah terwujud. Dua orang jenius dari sekte dalam telah mati di tangan Lin Xuan secara beruntun. Ini seperti tamparan di wajah. Siapa di antara kalian yang akan pergi dan membunuh Lin Xuan? Aku akan menghadiahi kalian dengan mahal setelah ini. Setelah itu, Sun Liang melihat ke arah murid-murid di sekitarnya dan bertanya dengan suara dingin. Penatua Sun, biarkan aku pergi. Aku akan pergi. Para murid juga bersedia untuk pergi. Segera, beberapa balasan terdengar. Setelah itu, mereka berdiri juga. Kali ini, ada kurang dari 10 orang yang merespon. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua adalah eksistensi teratas di sekte dalam cabang logam. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Xingxi atau bahkan lebih kuat. Pada saat ini, bahkan Guo Yuxi pun berdiri. Aku akan pergi. Biarkan aku menebus kesalahanku sebelumnya. Mata Guo Yuxi sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Menurutnya, jika bukan karena dia meremehkan pertempuran Lin Xuan, itu tidak akan menyebabkan kematian Xingxi. Dia seharusnya menyingkirkan Xingxi sejak lama. Sun Liang memandang beberapa orang yang berdiri, matanya menyapu Guo Yuxi, dan dia menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengunci seorang pria muda yang mengenakan pakaian abu-abu, memiliki bibir yang keras, dan memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Bai Chenin, kamu bisa pergi. Bai Chenin berada di peringkat 3 besar dari semua murid sekte dalam di cabang logam, dan dia hanya berada di urutan kedua setelah Guo Yuxi. Kekuatannya bahkan telah melampaui tahap transformasi kristal dan sebanding dengan tahap bela diri void level 1 biasa. Sun Liang merasa bahwa Bai Chenin lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Xuan, yang hanya merupakan tahap transformasi kristal tingkat 8. Tidak perlu Guo Yuxi, yang merupakan orang nomor 1 di sekte dalam, untuk menyerang lagi. Selain itu, Bai Chenin juga merupakan orang yang paling kejam, dan dia bahkan lebih kejam dari Guo Yuxi. Semua lawan Bai Chenin akan kesulitan untuk menjaga mayat mereka tetap utuh. Dan inilah yang diinginkan Sun Liang. Dia tidak hanya ingin membunuh Lin Xuan, tapi dia juga ingin Lin Xuan mati dengan cara yang menyedihkan. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Ya, Penatua Sun, mata Bai Chenin yang dingin dan suram berbinar. Dia menjilat bibirnya, menangkupkan tangannya, dan menjawab. Segera, Bai Chenin berbalik dan melompat turun. Saat dia mendarat di arena, tidak ada suara. Dia seperti hantu. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat Bai Chenin, mereka gempar lagi. Itu Bai Chenin. Lin Xuan sedang dalam nasib buruk sekarang. Keterampilan 10.000 transformasi bayangan Bai Chenin mampu mengubah tubuhnya menjadi klon bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, lawannya terbunuh bahkan sebelum dia bisa membedakan mana yang asli. Selain itu, Bai Chenin memiliki temperamen yang kejam. Setiap lawannya akan memiliki akhir yang menyedihkan. Sudah sangat beruntung dia bisa mempertahankan mayatnya. Belum tentu, Lin Xuan belum melihat bagian bawah dari ini. Mungkin dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Ini sangat sulit. Bai Chenin adalah jenius dari sekte dalam, yang kedua setelah Guo Yuxi di cabang logam. Kekuatannya sebanding dengan tahap bela diri void level 1. Semua murid berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi mereka masih tidak menganggap Lin Xuan terlalu tinggi. Hanya saja dua kemenangan beruntun Lin Xuan telah menyebabkan semua murid tidak lagi percaya bahwa Lin Xuan pasti akan kalah. Dan di peron bundar tempat cabang Zhou berada, kakak senior Zhang, bisakah adik junior menang? Zhao San bertanya dengan cemas. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi khawatir. Saya juga tidak tahu. Zhong He menggelengkan kepalanya sedikit. Dia terlihat tenang di permukaan. Karena Qi Lin Xuan luar biasa, bahkan dia tidak bisa melihatnya. Selain itu, semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut, seolah-olah tidak ada batasnya. Itu sebabnya dia tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa apa yang diungkapkan Lin Xuan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya. Dia juga ingin tahu seberapa besar kekuatan sebenarnya dari adik laki-laki ini, seberapa cepat basis kultivasinya berkembang, dan seberapa cepat namanya menyebar ke seluruh benua. Kakak senior Zhang, jika adik laki-laki kecil itu bukan tandinganmu, aku harus merepotkanmu untuk menyelamatkannya tepat waktu. Zhang Ran menambahkan, kekalahan Li Lijing yang tiba-tiba telah membuatnya cukup takut. Jangan khawatir, saya akan memperhatikannya. Zhong He mengangguk dan berbicara. Li Lijing terluka parah dan hampir mati. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi 10 garis keturunan. Jika ada yang lain,
dia tidak akan bisa menjelaskannya pada gurunya, kakak tertua, atau bahkan dirinya sendiri. Di arena, Lin Xuan, kamu benar-benar beruntung mati di tanganku, Bai Chenin. Aku akan merasa sangat nyaman dan pergi. Bai Chenin tersenyum dingin, mengungkapkan niat membunuh yang jahat. Orang yang sekarat, mengapa kamu memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Lin Xuan menjawab dengan dingin. Beraninya kamu? Kemarahan melintas di mata Bai Chenin saat dia berteriak dan menyerang. Dalam sekejap, bayangan gelap dengan Bai Chenin sebagai pusatnya menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap, bayangan itu menutupi area dengan radius beberapa ribu meter. Setelah itu, Bai Chenin mengeluarkan pedang lembut berwarna putih keperakan dan terbang menuju Lin Xuan. Pada saat yang sama, sosoknya terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4. Namun, setelah melintasi 100 meter, dia telah berubah menjadi ratusan sosok yang identik. Mereka mengepung Lin Xuan dari segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang sama, dan mereka jauh melampaui tahap transformasi kristal puncak. Mereka telah mencapai tahap bela diri void yang lebih tinggi. Di mata para murid di tribun, seolah-olah ratusan Bai Chenin menyerang Lin Xuan pada saat yang bersamaan. Bahkan mereka tidak bisa bertahan melawan satupun dari mereka. Dengan ratusan dari mereka menyerang pada saat yang sama, kekuatannya bahkan lebih menakutkan dan mencekik. Kerumunan murid semua berteriak karena khawatir, merasa sangat terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang seni transformasi 10.000 bayangan Yin Bai Chenin sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Bai Chenin telah menggunakan keterampilan ini untuk membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, dia akan berurusan dengan Lin Xuan, yang baru berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Di mata para murid, Lin Xuan akan mati kali ini, dan mereka semua dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Bahkan beberapa murid sejati dari tahap bela diri Void tidak dapat melihat serangan Bai Chenin. Hati mereka sedikit terguncang. Tentu saja, mereka masih bisa menghadapinya. Bagaimanapun, meskipun serangan Bai Chenin tidak buruk, ada celah besar dalam basis kultivasi dan kekuatan mereka. Itu cukup untuk menghancurkan ratusan hantu. Di peron tempat cabang Sewu berada, para murid menjadi lebih khawatir ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata Zhong He juga menunjukkan jejak konsentrasi. Dengan basis kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia secara alami dapat melihatnya dengan satu pandangan, dan dia bisa langsung membunuh Bai Chenin. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah bagi Lin Xuan, yang baru berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal. Di peron cabang logam, Sun Liang memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Sekarang, sepertinya Lin Xuan tidak akan mati. Di saat yang sama, dia juga memperhatikan Zhong He, yang berdiri di peron cabang Zewu. Begitu Zhong He menyerang, dia akan segera menghentikannya. Menurutnya, Lin Xuan pasti akan mati. Seorang badut, bab 659, tidak dapat menahan satu pukulan. Pada saat ini, hampir tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang optimis tentang Lin Xuan. Murong Xingyu adalah satu-satunya yang memiliki kepercayaan mutlak pada Lin Xuan. Badut, pada saat ini, suara dingin menyebar dan mengguncang sekitarnya. Mengikuti kata-kata Lin Xuan, murid-murid di sekitarnya tercengang, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di arena, bayangan besar yang melonjak ke arah mereka dari segala arah sedikit bergetar sebelum tidak lagi mampu mengelilingi mereka. Sebaliknya, mereka tidak bisa tidak mundur. Seolah-olah mereka telah menerima semacam kekuatan yang menakutkan dan tak terlihat. Itu hanya beberapa trik murahan, namun Anda masih memiliki keberanian untuk mengalahkan mereka. Lin Xuan mendengus dingin. Itu terlihat menakutkan, tapi nyatanya, itu bukan apa-apa. Lin Xuan melihatnya dengan satu pandangan. Itu hanya efek dari bakat ilusi, bayangan palsu, makna yang dalam, dan seni bela dirinya. Mungkin itu adalah ancaman besar bagi prajurit tahap transformasi kristal lainnya, serta beberapa prajurit tahap bela diri kekosongan awal biasa. Namun, itu tidak cukup untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menyapu pedang absolut hitam di tangannya. Angin pedang yang keras dan tajam tak tertandingi menyapu ke segala arah. Kecepatannya juga sangat cepat. Robek, itu benar-benar merobek bayangan ke segala arah. Bahkan klon bayangan Bai Chenin tercabik-cabik. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Seolah-olah mereka berdua tidak berada pada level yang sama. Setelah menarik napas, hanya sosok Bai Chenin yang tersisa beberapa ratus meter lagi. Bai Chenin berada di sisi barat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lin Xuan. Pada saat ini, Bai Chenin tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur.
Dia memuntahkan darah terus-menerus dan menatap Lin Xuan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Dia terluka parah. Di meja bundar di sekitarnya, semua murid melihat hasilnya dengan mulut terbuka lebar, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan Bai Chenyin akan begitu kuat. Di masa lalu, dia tidak pernah bisa membunuh musuh yang kuat. Namun, ayunan pedang biasa Lin Xuan meniadakan semua serangannya. Dia bahkan berhasil melukai Bai Chenyin dengan parah. Dengan kekuatan seperti itu, seberapa kuat dia seharusnya? Di seluruh sekte Yuanling, mungkin hanya ada beberapa prajurit tahap transformasi kristal yang bisa menandinginya, bukan? Tapi ini belum semuanya. Lin Xuan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Di arena, pedang absolut hitam di tangan Lin Xuan sekali lagi terbang ke samping. Ki pedang hitam yang sehitam tinta tetapi memiliki aura yang lemah dan hampir tidak terdeteksi oleh mata telanjang terbang keluar. Sepertinya telah melintasi ruang angkasa dan tiba di depan Bai Chenyin. Pada saat ini, semua orang masih terkejut ketika Lin Xuan mengayunkan pedangnya. Mereka belum sepenuhnya pulih. Bahkan Sun Liang, yang berdiri di peron tempat cabang logam berada, terkejut. Di bawah tatapan putus asa dan penyesalan Bai Chenyin, pedang kecil Lin Xuan, Ki, turun. Dentang, pertama, pedang Bai Chenyin yang menghalangi jalannya dikirim terbang. Suas, segera setelah itu, Bai Chenyin berhenti di jalurnya dan darah menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Tubuhnya menegang saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki nafas yang tersisa. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang di sekitarnya tertegun. Mata mereka berkaca-kaca menyaksikan semua ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan mereka. Desisan, desisan, desisan-desisan yang sangat keras terdengar. Ini, bagaimana ini mungkin? Bai Chenyin juga dibunuh oleh Lin Xuan dalam sekejap. Bukankah ini terlalu kuat? Bai Chenyin adalah salah satu dari 3 jenius teratas dari sekte dalam cabang logam. Kekuatannya telah melampaui tahap transformasi kristal dan sebanding dengan tahap bela diri Void level 1 biasa. Tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan. Apakah ini berarti Lin Xuan hanya level ke-8 dari tahap transformasi kristal, tetapi kekuatannya sudah jauh melebihi tahap transformasi kristal level 1? Mungkinkah rumor tentang Lin Xuan itu benar? Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri karena terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan bisa membunuh Bai Chenyin dengan mudah. Orang harus tahu bahwa Bai Chenyin adalah salah satu dari 3 teratas di sekte dalam cabang logam. Di seluruh sekte Yuanling, dia dianggap sebagai salah satu dari 10 prajurit tahap transformasi kristal teratas. Kekuatannya bahkan bisa dibandingkan dengan tahap bela diri Void level 1 biasa. Meski begitu, Lin Xuan masih bisa membunuhnya dengan cepat. Konsep macam apa ini? Sudah menantang surga bahwa Lin Xuan telah membunuh Xing Si dalam sekejap. Dan sekarang dia telah membunuh Bai Chenyin dalam sekejap. Ini sudah merupakan perubahan besar. Semua orang sangat terkejut. Selain itu, Lin Xuan hanyalah tahap transformasi kristal tingkat 8. Ini bahkan lebih menakutkan. Segera, semua orang teringat rumor tentang Lin Xuan. Mereka awalnya mengira bahwa Lin Xuan mengandalkan beberapa trik untuk melakukannya. Sekarang, sepertinya kekuatan yang telah ditunjukkan Lin Xuan dengan pencapaian pertarungannya. Itu sangat mungkin benar. Lin Xuan benar-benar melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang semakin terkejut, sampai-sampai tidak bisa mengendalikan diri. Namun, menurut rumor yang beredar, Lin Xuan telah menembus 300 teratas di daftar asal bumi dengan basis kultivasi tahap transformasi kristal tingkat ke-12. Dia telah mencetak rekor di daftar asal bumi selama ribuan tahun. Namun, dibandingkan dengan rekor pertempuran Lin Xuan saat ini, itu jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, semua orang hanya skeptis. Mereka menunggu penampilan Lin Xuan selanjutnya. Murid-murid dari cabang Zewu membelalakkan mata, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka telah mendengar tentang reputasi Bai Chenyin di sekte dalam untuk waktu yang lama. Tapi bagaimana mungkin mereka berpikir Lin Xuan akan membunuhnya dengan mudah? Wajah Zhong He dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi juga sedikit meningkat. Adik laki-laki kecil, kamu telah memberiku cukup banyak kejutan. Di platform bundar cabang logam setelah Sun Liang sadar kembali, matanya membelalak dan dia merasa seperti akan meluapkan amarahnya. Dia sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat marah. Hingga saat ini, 3 murid dari sekte dalam cabang logam telah mati di tangan Lin Xuan. Si Lezi hanyalah seorang murid yang jenius, dia masih bisa menanggungnya.
Namun, Xingxi dan Bai Chenyin sama-sama jenius, dan mereka dianggap sebagai jenius yang mengerikan di seluruh sekte Yuanling. Tidak akan sulit bagi mereka untuk mencapai level raja di masa depan, dan ada kemungkinan besar mereka bisa mencapai level kaisar juga. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lin Xuan, seolah-olah dia sedang memotong sayuran dan melon. Ini adalah kerugian besar bagi cabang logam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada sesepuh ketiga dan kepala sekte. Lin Xuan ini harus mati. Setelah itu, mata dingin Sun Liang menatap Guo Yuxi yang tidak jauh dari situ. Yakinlah, Penatua Sun, ini adalah kesalahan saya. Saya akan menyelesaikannya sekarang, tanpa perlu Sun Liang mengatakan apapun. Guo Yuxi menangkupkan tangannya dan menjawab dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan mendarat di arena. Lin Xuan, kamu sangat kuat, kamu layak untuk menggunakan semua kekuatanku. Guo Yuxi memandang Lin Xuan dan mengatakannya dengan dingin. Ada ekspresi serius di wajahnya. Meskipun Lin Xuan hanya dalam tahap transformasi kristal tingkat 8, basis kultivasinya jauh lebih rendah. Namun, dia tidak berani meremehkan Lin Xuan. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan tidak jauh lebih lemah darinya. Pada saat ini, ekspresi Lin Xuan dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjukkan 3 jari. Kali ini, kamu menyerang lebih dulu. Aku akan membiarkanmu menyerang 3 kali. Bab 660. Niat membunuh. Lin Xuan mengatakannya dengan dingin. Meskipun Guo Yuxi adalah salah satu murid terbaik di sekte Yuanling dan sekte dalam, dia masih bisa menduduki peringkat 3 besar. Namun, Lin Xuan masih tidak menaruhnya di matanya. Dia masih ingat bahwa Guo Yuxi telah melukai Lili Jing dengan parah untuk membalas dendam padanya. Jika Lili Jing mengenakan baju besi perak defensif, dia mungkin akan mati di tempat. Dengan kebencian seperti itu, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Yang disebut 3 jurus itu hanya untuk mempertahankan kekuatan. Dan untuk rencana lain, ada juga masalah Lili Jing yang dikalahkan dalam 3 jurus sebelumnya. Bagaimanapun, itu hanya sepotong sampah yang bisa dengan mudah dihancurkan. Dia tidak akan membiarkan pihak lain kembali hidup-hidup. Membiarkan dia hidup lebih lama bukanlah masalah besar. Ketika Guo Yuxi mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Di seluruh sekte Yuanling dan sekte dalam, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan mengizinkannya menyerang 3 kali. Hari ini, Lin Xuan, tahap transformasi kristal tingkat 8, benar-benar mengatakannya. Di meja bundar di sekitarnya, semua murid tertegun, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Menghadapi Guo Yuxi, yang merupakan salah satu dari 3 murid teratas di sekte dalam, Lin Xuan masih berani membiarkannya memiliki 3 gerakan. Mungkinkah dia sudah gila? Lin Xuan ini terlalu sombong, bukan? Itu benar. Dia mengira bahwa dia telah memenangkan beberapa ronde berturut-turut dan membunuh Xingxi dalam sekejap. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan di dunia ini? Meskipun kekuatan Lin Xuan luar biasa, aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Guo Yuxi. Semua murid tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa Lin Xuan terlalu sombong dan penuh percaya diri. Lin Xuan hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap transformasi kristal dan belum mencapai tahap transformasi kristal puncak. Bahkan jika kekuatan tempurnya tak tertandingi, dia mungkin tidak akan bisa melawan Guo Yuxi, yang berada di peringkat 3 besar sekte batin. Namun, meski banyak orang yang tidak menganggap Lin Xuan terlalu tinggi, masih banyak orang yang berharap Lin Xuan bisa menang. Bahkan jika kemungkinannya kecil, karena setelah kebangkitan cabang logam dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid cabang logam menjadi semakin sombong dan mendominasi. Banyak murid dari cabang utama lainnya telah menderita kekalahan di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Sebagai murid nomor 1 dari cabang logam, Guo Yuxi bahkan lebih dari itu. Jika dia bisa mengalahkan Guo Yuxi, itu akan menjadi pukulan bagi kebanggaan cabang logam. Mereka juga bisa merasa lebih baik di dalam hati mereka. Di arena, sangat bagus, ekspresi Guo Yuxi dingin, dan pedang hitam panjang muncul di tangannya. Lin Xuan, mati! Dengan teriakan dingin, pedang hitam itu menebas. Dalam sekejap, ketajaman yang tak tertandingi meletus dari tubuh Guo Yuxi. Itu adalah makna mendalam palsu Blade Dao yang telah mencapai 45%. Tahap transformasi kristal biasa paling banyak hanya mampu memahami 30% makna palsu dan mendalam. Namun, ketika Guo Yuxi menggunakan 45% makna mendalam palsu Blade Dao, itu luar biasa. Dia layak menjadi salah satu dari 3 teratas di sekte dalam sekte Yuanling. Hal ini menyebabkan murid-murid di sekitarnya berseru dan menghela nafas. Dengan bantuan 45% Blade Dao False Profound Meaning, kekuatan pedang Guo Yuxi telah meroket. Bilah cahaya putih keabuan menebas ke arah Lin Xuan,
seolah-olah itu mampu memotong ruang dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dimanapun ia melintas, terdengar suara ledakan udara yang menakutkan. Seolah-olah itu bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Dibandingkan sebelumnya, telapak tangan yang melukai Li Lijing lebih dari beberapa kali lebih kuat. Sayangnya, Lin Xuan bukanlah Li Lijing. Dia beberapa tingkat lebih kuat dari Li Lijing. Hancurkan! Pedang abu-abu dan putih itu sangat kuat dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu telah melintasi ribuan meter dan mendarat di depan Lin Xuan. Namun, ekspresi Lin Xuan dingin dan acuh tak acuh, dan dia tetap tidak tergerak. Dia melambaikan pedang absolut hitam dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini tidak menggunakan seni bela diri apapun. Itu adalah makna yang salah, mendalam dan esensi kristal. Itu tampak seperti serangan pedang biasa. Tapi ketika pedang itu jatuh, dentang, suara ledakan yang mengguncang seluruh void bisa terdengar. Cahaya pedang putih keabu-abuan itu benar-benar terpecah menjadi dua, dan akibat dari serangan itu menyebar ke dua arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi wajah Guo Yusi berubah ketika dia melihat ini. Ini berbeda dengan serangan telapak tangan yang melukai Li Lijing. Dia telah menggunakan kekuatan aslinya. Lin Xuan benar-benar mematahkannya dengan mudah. Kekuatan Lin Xuan jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ekspresi Guo Yusi berubah menjadi sangat serius. Semua orang di platform bundar di sekitarnya berteriak-teriak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia bisa melawan Guo Yusi. Pertarungan ini akan sangat menarik. Ketertarikan semua orang sangat tinggi. Langkah pertama, suara dingin Lin Xuan jatuh. Meskipun tenang, itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seolah-olah Guo Yusi tidak ada artinya baginya. Beraninya kamu? Guo Yusi sangat marah dan niat membunuhnya meluap. Dia bahkan tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Dia adalah murid nomor 1 dari sekte dalam cabang logam, murid langsung dari Tetua Agung. Kapan dia pernah diremehkan seperti ini? Segera, kekuatan di sekitar tubuh Guo Yusi meningkat sekali lagi, dan angin kencang yang tak berujung pun muncul. Bahkan awan di langit pun tertiup angin. Makna mendalam pedang dao palsu, makna mendalam emas palsu, makna mendalam hujan palsu, makna mendalam bumi palsu, dan seterusnya. Semua makna mendalam yang palsu dilepaskan tanpa menahan apapun. Dalam sekejap, dalam jarak beberapa ratus meter dari Guo Yusi, cuaca telah berubah. Ruang di sekelilingnya tampak sedikit terdistorsi. Di atas meja bundar di sekitarnya, para murid sekte batin tidak lagi dapat melihat langsung ke arah Guo Yusi. Mereka tercengang oleh kekuatan Guo Yusi. Setelah itu, Guo Yusi menebas dengan pedang berharganya sekali lagi. Hujan turun dari langit. Setelah beberapa tebasan berturut-turut dia tidak mempedulikannya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, gerimis terus-menerus mulai turun di tubuhnya. Pada saat berikutnya, tetesan air hujan berhenti di udara sekali lagi. Mereka bergabung menjadi satu. Dalam sekejap, 7 cahaya pedang hijau giok yang sangat besar yang berukuran 1000 kaki benar-benar memadat. Masing-masing cahaya pedang hijau giok ini tidak lebih lemah dari tebasan pedang sebelumnya. Bahkan, mereka bahkan sedikit lebih kuat. Lampu pedang hijau tua sepanjang 700 meter, satu di depan dan satu di belakang, melesat ke arah Lin Xuan seperti garis. Kekuatan yang menakutkan, seolah-olah telah merobek-robek void turun dari langit. Kali ini, serangan Guo Yusi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Lin Xuan masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Di hadapan 7 lampu pedang hijau tua ini, dia melambaikan pedang absolut hitamnya dan menebas. Cahaya pedang gelap terbang seperti menyapu void. Tanpa mengeluarkan suara apapun, ia menyambut serangan itu secara langsung. Dalam hal kekuatan, serangan Lin Xuan tampaknya tidak kuat sama sekali. Itu tidak bisa dibandingkan dengan 7 sinar pedang hijau. Tapi di saat berikutnya, cahaya pedang yang redup menebas ke bawah. Dentang 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 dentang, ledakan yang mengguncang langit terdengar. Lampu pedang hijau tua sepanjang 700 meter membentuk garis dan menyerbu ke arah Lin Xuan. Cahaya lemah dari pedang Lin Xuan benar-benar memotongnya menjadi 2. Satu demi satu, 7 serangan berturut-turut semuanya patah. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Gelombang kejut yang lebih menakutkan menyebar ke kedua sisi, tidak dapat menghilang untuk waktu yang lama. Namun, itu tidak membahayakan Lin Xuan. Kali ini, hasilnya sama dengan yang terakhir kali. Bagaimana ini mungkin? Mata Guo Yusi membelalak saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Serangannya ini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, itu masih tidak berguna. Orang harus tahu bahwa dia telah menggunakan serangan ini untuk menjatuhkan Void Martial Stage level 1 biasa.
Namun, itu tidak berpengaruh pada Lin Xuan. Bagaimana mungkin Guo Yusi berani mempercayai ini?